Kemudian hadis yang berikut, ini hadis cukup panjang yang berikut. Hadis ke-399. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradah." Dari Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Nah, ini sakit para anbiya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan riwayat-riwayat batilah Israiliyah. Syekh Dr. Al-Zahabi itu menulis kitab Al-Israiliyat fi Tafsir. Riwayat-riwayat Israiliyat yang ada di dalam kitab tafsir itu ada. Yang dimana riwayat tersebut isinya adalah merendahkan kemuliaan para anbiya. Kita dapati ada riwayat Nabi Ayub kalau tidak salah itu kena penyakit kusta sampai dagingnya keluar ulat dan seterusnya. Riwayat batilah, riwayat yang batil, tidak benar seperti itu. Gak ada para nabi itu sakit yang menjijikkan, sakit yang membuat orang jadi lari menjauh darinya, sakit yang melemahkan mereka untuk berdakwah. Itu tidak ada. Itu akidah yang harus kita pegang. Kalau ada riwayat itu, dipastikan itu riwayat sumbernya dari Israiliyat, dari cerita-cerita Bani Israel. Ada yang batil, ada sedikit yang benar, tapi kebanyakan batil. Syekh Muhammad Al-Zahabi menulis kitab tentang riwayat-riwayat Israiliyat yang batilah. Di antaranya para anbiya itu sakit yang menjijikkan, sakit yang menghinakan, sakit yang menghalangi mereka untuk berdakwah. Begitu juga di sini dikatakan Nabi sakit. Dalam kitab Aqidatul Awam, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Bahwa boleh para nabi itu sakit dalam pangkatnya mereka, tapi sakit yang ringan, bukan sakit-sakit berat. Bahkan golongan para sufi meyakini juga bahwa para anbiya itu tidak bisa sakit. Ada juga magalah demikian, tidak sakit. Kalaupun sakit, untuk pemahaman yang selamat, kahafifil marodi, ringan sakitnya. Demam itu, ya demam. Kemudian apa lagi? Kalau ingusan itu menghinakan. Masa para nabi ingusan? Ada dulu kan disampaikan begitu. Ya, nabi waktu kecil ingusan juga. Naudzubillah min dzalik. Hasya wa qalla. Tidak mungkin. Itu menghinakan. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Imam Alusi Al-Baghdadi, kesaksian dari paman beliau Sayyiduna Abu Thalib yang tinggal serumah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan setiap Nabi Muhammad waktu masih anak-anak bangun tidur seperti orang habis mandi, rambutnya rapi bersih, matanya juga bersih, baunya wangi, pakaiannya rapi. Setiap bangun tidur dijaga oleh Allah Ta'ala. Ahsanun nas khalqa wa khuluqa, manusia yang paling baik fisik dan akhlaknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sakit ringan, ya, maradah. Kemudian dikatakan sebab diracun. Ada khilaf di kalangan ulama, bagaimana bisa Nabi diracun? Di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Kurdi mengatakan wanita Yahudi yang memberikan daging kambing tersebut kepada Rasul di Khaybar sudah ditaburi racun. Nabi ketika mau makan itu daging bicara, "Ya Rasulullah, jangan kau makan saya karena saya ditaburi racun." Tidak bisa. Allah menjaga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini ketika Nabi
sakit ringan, tiba waktu sholat, maka azanlah waktu untuk sholat. Kemudian Rasul SAW mengatakan, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam agar sholat bersama dengan para sahabat yang lain. Muru Abu Bakrin, kata Nabi, fal yusalli bin nas. Maka dikatakan kepada Rasul, sesungguhnya inna Abu Bakrin rajulun asif, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar itu rajulun asif, seorang laki-laki yang asif. Asif itu yang mudah menangis. Kalau sholat baca ayat, nangis. Baca tentang ayat yang informasinya tentang hari kiamat, beliau menangis. Ayat yang menginfokan tentang perjumpaan dengan Allah, menangis. Jadi mudah menangis. Inna Abu Bakrin rajulun asif, idza ghama maghamak lam yastati. Kalau menggantikan posisimu menjadi imam, saya khawatir dia tidak mampu untuk sholat bersama orang-orang yang ada dengan para sahabat yang lain. Tapi Nabi tetap memerintahkan, muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk sholat menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka akhirnya perintah ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Fa kharaja Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar pun keluar dari rumahnya. Fa shalla, kemudian beliau menjadi imam sholat. Nah, ini faedah pertama. Kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwa ini isyarat dari Nabi, bahwa setelah Nabi wafat yang menggantikan Nabi Sayyidina Abu Bakar, yaitu ijtihad, ya. Ijtihad itu bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Sebagian lainnya bahkan di kalangan sahabat menyatakan bahwa yang menggantikan Nabi sebagai khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena sudah ada semacam wasiat di Ghadir Khum yang mengatakan, siapa yang saya jadikan pemimpin, maka Ali adalah pemimpin. Man kuntu maulah fa aliyun maulah. Ya, siapa yang saya jadikan pemimpin, maka Imam Ali adalah pemimpinnya. Jadi sahabat juga beristihad. Yang menjadikan bahwa Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang sah, mereka beristihad dari kejadian ini. Karena yang bisa imam sholat ketika masih hidup Rasul SAW hanya Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad sedang keluar kota Madinah, diwakilkan siapa yang mengganti, mereka yang imam. Dan simbol pemimpin itu biasanya dengan cara memimpin sholat. Itu istihad yang digunakan oleh sebagian sahabat Rasul SAW. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar pun memimpin sholat. Dan Nabi tiba-tiba keluar dari kamarnya, dipopong oleh dua orang, baina rajulain, ya, yuhada. Beliau berpegang kemudian berjalan. Ini riwayat di Bukhari seperti itu. Ka'anni anzuru rijlaihi yakhuttani al-arda min al-wajh. Fa arada Abu Bakar ay yata'akhkhara. Ketika Sayyidina Abu Bakar memimpin sholat, tiba-tiba Rasulullah muncul. Sayyidina Abu Bakar mundur dari mihrab, gak berani. Beliau jadi imam, kemudian makmumnya Nabi Muhammad SAW. Lihat Rasulullah. Dan dalam riwayat yang lain, semua sahabat yang sedang sholat ketika Nabi keluar itu kan memancarkan cahaya. Semuanya tuh langsung fokus kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar sudah bingung. Ini mau lanjut, saya jadi imam, Nabi jadi makmum. Oh, gak bisa ini. Hanya inisiatif sendiri Sayyidina Abu Bakar mundur dari mihrab untuk apa? Memberikan kesempatan Nabi yang nanti memimpin sholat. Tapi tawadunya Rasul Muhammad SAW, kata Nabi, makanak, kau tetap di tempatmu, kata Nabi dengan isyarat. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap tidak mau. Ya, fa'auma ilaihi nabi an makanak, thumma utiya bi hatta jalasa ila janbih. Tetap engkau di tempatmu, kata Nabi dengan isyarat mengucapkan.
Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya fir riwayah Nabi melanjutkan sholat. Ya. Sayyidina Abu Bakar jadi makmum, Nabi posisi duduk jadi imam. Kemudian makmum semuanya ngikut bersama Sayyidina Abu Bakar mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai sholatnya selesai. Nah, itu dalam riwayat tersebut banyak sekali hikmah yang dikeluarkan oleh para fuqaha, di antaranya masalah apa? Boleh tidak imam itu orang yang sakit kemudian duduk? Itu hikmahnya. Ya, kalau Nabi SAW, keyakinan saya sakitnya tidak parah, karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa juga tidak sakit. Cuma kadang-kadang ada simulasi seperti sujud sahwi. Nabi sholat lupa 1 rakaat. Kalau kita mengatakan Nabi lupa, itu berbahaya. Masa Nabi Muhammad punya sifat lupa? Kemungkinan besar ada wahyu yang tidak tersampaikan. Na'udzubillah min dzalik, hasya wa kalla. Tapi Nabi katakan sendiri, unsitu, saya dibuat lupa oleh Allah. Sehingga hikmah apa? Ada ilmu namanya, kalau orang lupa dalam sholat atau ragu dalam sholat, dapat satu ilmu, sujud sahwi. Kasus yang sama, Nabi sholat dalam keadaan duduk dan posisinya menjadi imam. Maka di dalam mazhab Syafi'i dan juga riwayat yang kuat dalam mazhab Hanafi, membolehkan imam itu walaupun dia sakit posisinya duduk, makmumnya sehat posisi berdiri, dikatakan hukumnya boleh. Mazhab Syafi'i. Kemudian dalam satu pendapat dari mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi. Atau ada riwayat dari mazhab Hambali, ya. Akan tetapi yang kuat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i membolehkan itu. Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh orang sakit menjadi imam bagi orang sehat di sholat wajib. Mazhab Maliki. Begitu juga ada riwayat dari mazhab Hambali. Sekalipun juga ada ulama Hambali bernama Ibnu Qudamah al-Maqdisi, beliau mengatakan boleh-boleh saja asal makmum ikut imam. Kalau imamnya duduk, makmum juga duduk, sekalipun makmumnya sehat. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Yang namanya mampu berdiri wajib berdiri, enggak boleh duduk, sekalipun imamnya posisi duduk. Nah, itu ada khilaf di kalangan para fuqaha terkait masalah itu. Maka bijaknya bagaimana? Bijaknya ngasih yang sehat jadi imam. Saya saksikan beberapa ulama besar mengamalkan itu. Di antaranya di Jeddah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Masya Allah, ulama besar. Tapi ketika beliau sakit, posisi duduk, dan pada puncaknya beliau sholat dalam posisi berbaring, tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tetap harus sholat berjamaah dengan murid-muridnya di dalam kamar. Padahal beliau sekarat tuh, sakit parah di atas tempat tidur. Disuruh beliau jadi imam, beliau tidak mau, karena beliau faham keluar dari khilaf itu lebih bagus. Begitu juga guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, beliau sholat duduk, selalu memerintahkan yang berdiri itu menjadi imam, terutama sholat wajib. Kalau sholat sunnah gak ada masalah. Yang dimasalahkan di sini adalah sholat wajib. Nah, itu hikmah yang ada dalam hadis tersebut. Kemudian di sini juga ada hikmah tentang masbuk. Ada namanya muwafiq, ada namanya masbuk. Kalau muwafiq, orangnya datang terlambat, sudah dilaksanakan sholat wajib, dia datang terlambat tapi masih sempat baca Fatihah, masih bisa ngikut semua. Fatihah sempat, tapi terlambat takbir, misalnya takbir atau ihram,
Itu diistilahkan dalam fikih namanya ma'mum muaffiq. Ada yang kedua, datang terlambat. Terlambatnya dia ikut sholat pada waktu itu, tapi waktunya tidak cukup untuk membaca surat Fatihah. Dia tidak wajib baca Fatihah. Namanya masbuk. Ikut saja dengan jamaah, Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Tapi yang al-muwaffiq tadi, dia punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah, tetap wajib untuk membaca surat Fatihah. Yang masbuk terlambat, dia ikut sholat, kemudian selesai imam sholat, makmum juga yang hadir juga selesai sholat, yang masbuk misalnya ketinggalan 1 rakaat. Kalau dapat ruku kan dapat 1 rakaat. Man adraka ruku'al imam faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia dapat 1 rakaat. Walaupun ulama khilaf juga, kalau fikih itu paling banyak khilaf, beda pendapat. Ya, tapi ini umumnya kalau kita amalkan boleh, karena ada kesepakatan dari para ulama juga tentang orang yang dapat ruku dia dapat 1 rakaat. Ada yang mengatakan enggak dapat 1 rakaat karena belum baca Fatihah. Karena dia tidak menganggap Fatihah itu tanggungan imam. Masing-masing punya Fatihah, kewajiban Fatihah masing-masing. Walhasil jadi pembahasan panjang lebar tentang masalah dapat rukunya imam atau tidak, jadi 1 kitab judulnya Nafthur Rawa'i, karya Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Analisis studi kritis tentang masalah tersebut. Kalau mau tahu lebih luas, baca kitab itu. Walhasil masbuk ini, yang kita fokuskan masbuk. Yang masbuk ini masih utang 1 rakaat. Imam salam, dia lanjutkan 1 rakaat. Datang orang lagi yang terlambat, dia jadikan masbuk ini sebagai imam. Di 2 madhab, kalau tidak salah madhab Maliki dan madhab Hanafi, kalau tidak salah madhab Maliki dan madhab Hanafi mengatakan yang masbuk tidak boleh jadi imam. Ini 2 madhab. Alasannya bahwa bagi mereka imam itu hanya 1 dalam 1 solat, gak boleh di solat yang lain. Berdasarkan hadis Nabi katakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, ya, fala takhtalifu alaihi, rawahul Bukhari. Dijadikan imam itu untuk diikuti, maka tidak boleh berbeda dengannya. Nah, pemahaman mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, mereka mengatakan ya imam ini yang awal solat tadi, sehingga yang masbuk tadi tidak boleh diikuti atau dijadikan imam, karena masbuk ini sudah jadi makmum. Itu pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Maliki, ya. Dan kalaupun sholat tidak sah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, al-imam dhamin wal muadzin mu'taman. Imam itu dhamin, yang menjamin, dan yang muadzin adalah mu'taman, orang yang diberikan amanah, karena dia yang menentukan masuknya waktu atau belum masuk waktu dengan isyarat azan. Dari sini mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang masbuk tidak boleh jadi imam. Kalaupun mau sholat ada imam, jangan cari yang masbuk, cari yang sama-sama itu belum sholat tadi. Itu pendapat dari mazhab tersebut. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, ya. Dan dalam riwayat yang kuat dari mazhab Hambali menyatakan bahwa yang masbuk itu kita bisa jadikan imam, yang penting sudah selesai sholat. Jangan ada dia makmum kepada imam, kemudian yang ini kita jadikan imam juga, sehingga jadi 2 imam. Tapi kalau sudah selesai sholat,
kemudian dia lanjut lagi 1 rakaat, dianggap dia sudah sendiri, sudah tidak ada imam, sehingga bisa dijadikan imam. Itu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali dalam satu gaul. Dalilnya adalah kasus tadi, di mana Rasul Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar sedang sholat, Nabi datang, kemudian Nabi menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar berubah menjadi makmum. Dibahas ini dikias sama seperti masbuk. Ya, dikias sama seperti masbuk. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, orang sholat sunnah, kita sholat wajib. Kita tidak tahu nih dia sedang sholat wajib atau sunnah. Kita ikut. Biasakan kita sentuh pundak. Maka dikatakan sah dalam mazhab Syafi'i. Walaupun imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Tapi dalam satu gaul makruh karena niatnya beda. Tapi kalau sah, sah. Kenapa makruh? Karena imamnya niat sunnah, makmumnya niat wajib. Yang penting muwafaqah. Muwafaqah. Apa itu muwafaqah? Sholatnya sama. Sholatnya sama. Itu 2 rakaat. Saya 2 rakaat atau 4 rakaat boleh. Makna sama di sini jenis sholat. Yang beda misalnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah, cara sholatnya beda. Nah, kita apa yang orang sholat jenazah? Nah, ini gairu muwafaqah. Cara sholatnya berbeda. Caranya ya. Kalau rakaatnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau dia sholat sunnah 2 rakaat, dia salam selesai, kita yang wajib 4 rakaat kan sisa lanjut 2 rakaat, selesai. Tapi 3 mazhab tidak membolehkan. Ya, 3 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan tidak boleh kalau beda niat. Kalau imamnya itu wajib, ya kita niat yang wajib. Kalau imam niat sunnah, tidak boleh yang wajib ikut kepada yang sunnah. Itu 3 mazhab. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan itu. Nah, ini kekayaan literasi, ya, kekayaan intelektual di dalam ilmu fikih bainal madzahib, di antara para imam mazhab. Ada hal yang menarik, kita biasakan kalau mau isyaratkan untuk jadi makmum kan tepuk pundak. Tepuk pundak. Ini guru-guru kami tidak sependapat kalau mengatakan sunnah. Sunnah kalau mau ikut tepuk pundak ya. Kenapa? Karena ada salah satu guru besar namanya Kiai Syafi'i Hazami, Masya Allah, ahli fikih, dalam kitab Tawdihul Adillah. Beliau mengatakan, saya ini sudah ngaji fikih 40 tahun. Ngaji fikih 40 tahun. Tidak ada satupun di dalam kitab fikih, khususnya mazhab Syafi'i, yang menjelaskan cara untuk jadi makmum menepuk pundak. Kata beliau, kalau ada, datangkan kitabnya, saya kasih uang. Saya ongkosin pakai bahasa Betawi. Beliau ulama Betawi. Beliau katakan, saya sudah ngaji 40 tahun, gak ada ulama fikih mengatakan isyarat menjadi makmum harus sunnah dengan tepuk. Sunnah ya. Kalau mubah, boleh. Tapi kalau lafaz sunnah, beliau tantang, coba cari dalam satu kitab fikih, satu saja yang menerangkan hal itu. Saya sudah ngaji 40 tahun kitab fikih, gak ada. Kalaupun ada, datangkan kepada saya ongkosin, saya kasih uang. Dan memang kita teliti, gak ada dalam ibarat fikih ya. Yang ada apa? Muwafaqah. Harus ikut imam dan berikan isyarat. Sebatas itu, berikan isyarat. Berikan isyarat ini diterjemahkan salah satunya dengan menepuk pundak, tapi pelan-pelan saja. Kalau hanya 2 orang, nggak usah tepuk pundak dan tempatnya masih luas misalnya ya, tinggal kita di samping saja. Itu kan dia sudah tahu tuh, Allahu Akbar, oh sudah ada. Cuma kalau kasusnya
dia di satu saf, ya kan? Ini kan dia nggak mungkin tahu tuh ada orang ikut dia. Maka di situ boleh tepuk pundak sebagai isyarat dengan pelan-pelan saja, jangan dipukul. Ya. Ada memang sentimen sama ini. Sekalian aja nih tepuk pundak sekalian pukul. Yushawishu haram. Ketika sudah masuk mengganggu, hukumnya haram. Nah, itu isyarat. Jadi bolehlah, ya, tapi jangan bilang sunnah. Jangan bilang sunnah, bilang itu mubah, boleh. Karena gak ada isyarat satupun yang diterangkan oleh para ulama menepuk pundak itu sunnah. Tapi yang dianjurkan di situ imam tahu dengan isyarah, dengan ibarat.